orang-orang yang punya kepentingan tertentu yang diduga saudara Lutfi bin Yahya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi, dan mari kita dukung secara moral gerakan senyap. Tidak bisa Thoriqoh Jatman yang itu adalah pendirinya, yaitu merupakan sesepuh ulama-ulama bangsa ini, diinjak-injak begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hanya mementingkan bakul nasinya saja untuk jabatan-jabatan yang strategis dan nempel di pemerintahan Republik ini. Tidak memedulikan bagaimana suara Nahdliyin yang sebenarnya, keinginan Nahdliyin yang seutuh-utuhnya. Ngopeni, ngayomi, tuturi handayani. Rajelas. Setelah gagal dan tidak berani mengkonfirmasi atau mengklarifikasi semua tuduhan dan sangkaan yang ditujukan kepada Lutfi bin Yahya bahwa diduga sudah memalsukan makam-makam leluhur bangsa ini, membelokkan sejarah leluhur bangsa ini, dan mengcover makam-makam leluhur bangsa Indonesia, dan mengcover nama-nama makam leluhur bangsa ini dibin-yahyakan. Kenapa PBNU hanya diam 1000 bahasa? Seolah-olah tidak ada masalah yang menyangkut kepengurusan Banom Thoriqoh Jatman. Meskipun sudah dimisionaris, tapi Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf hanya senyum-senyum saja, ketawa-ketawa saja, seolah bahwa di PBNU anak cabang atau ranting-ranting atau irisan-irisan organisasi seperti Banom Thoriqoh Jatman tidak sedang baik-baik saja. Gus Yahya Kholilistakuf, ada apa dengan Anda? Mementingkan suara klan Ba'alawi atau mementingkan suara Nahdliyin? Anda harus ingat, kepemimpinan Anda di PBNU itu membawa mandat, membawa kepercayaan yang dipercayakan kepada Anda dari suara Nahdliyin. Terkait dengan kepengurusan Thoriqoh Jatman Banom PBNU, kita coba membuka kembali jejak digital yang sudah dilakukan oleh Kiai Khalwani dan ulama-ulama Indonesia yang punya rasa keprihatinan mengenai Banom Thoriqoh Jatman yang sudah mulai dijajah, mulai direnggut, mulai dikuasai, diduga oleh orang yang bernama Lutfi bin Yahya. Kita ikuti jejak digital dan kita buka kembali memori kita. Kita bahas. Anda tentu tahu dan sudah terang benderang mendengarkan keterangan dari Kiai Khalwani bagaimana Banom Thoriqoh Jatman ini, siapa sebenarnya pendirinya dan bagaimana sejarah aslinya. Karena beliau, Kiai Khalwani itu menjadi saksi sejarah berdirinya Banom Thoriqoh Jatman, dan ayahanda beliau Kiai Khalwani juga jelas-jelas disebut-sebut oleh Kiai Khalwani. Beliaulah pendirinya. Dan kita sudah tahu bahwa keterangan dari Kiai Khalwani beberapa saat yang lalu ketika ada acara di Lampung, dan dihadiri di situ ada juga Ustadz Suparman dan beberapa ketua PWLS yang ada di Lampung. Anda tentu ingat dan pasti Anda tidak lupa. Lutfi bin Yahya keturunan imigran Yaman ini memang kurang ajar.
Di balik kemasan agamisnya diduga melakukan klaim, sejarah berdirinya Thoriko Jatman adalah leluhurnya dari Hadramaut Yaman. Tapi kenapa Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf, dan Anda pasti juga ingat, sudah disowani yang dikomandani oleh Kiai Khalwani di kantor PBNU. Kepingin menguruskan sejarah Jatman. Itu saja, nggak ada niat yang lain. Jadi awal berdirinya Jatman, dulu namanya belum Jatman, tahun 57. Itu pendirinya adalah 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen Semarang. Itu. Kemudian terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Khuduri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu nggak benar bahwa Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang. Gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur ikut mendorong dan mendoakan Kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakasa dan pendiri. Kiai Hudori juga begitu. Kiai Hudori itu dia ada bukan kiai tarekat tapi kiai pesantren, tapi dia punya kehebatan, walaupun dia bukan kiai tarekat tapi ikut membackup dana Kongres 57 itu kehebatan Kiai Hudori. Yang keempat, Kiai Abdul Hamid, dia juga bukan kiai tarekat tapi kiai ahli hikmah. Salah satu istrinya malah talqinnya kepada bapak saya. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57 itu. Tentang keresahan ulama-ulama Thoriko Jatman ini mau bagaimana gitu loh. Kiai Khalwani sudah menceritakan yang sebenar-benarnya, tapi sepertinya memang tidak digubris oleh Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf, apalagi dari Ketua Rois Am Kiai Miftahul Ayar. Juga kayaknya cuek bebek, bodo amat, sebodoh teuing dah. Kiai Khalwani, sesepuh kita di Nahdlatul Ulama ini sepertinya memang tidak digubris oleh para petinggi struktural PBNU. Anda nanti bisa simak bahwa Banom Jatman sudah dibekukan, dan ini sangat luar biasa effort dari Kiai Khalwani dan ulama-ulama Indonesia yang mempunyai keprihatinan yang sangat mendalam mengenai Thoriko Jatman ini memang diacak-acak oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu yang diduga saudara Lutfi bin Yahya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi, dan mari kita dukung secara moral gerakan senyap. Tidak bisa Thoriko Jatman yang itu adalah pendirinya, yaitu merupakan sesepuh ulama-ulama bangsa ini, diinjak-injak begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hanya mementingkan bakul nasinya saja untuk jabatan-jabatan yang strategis dan nempel di pemerintahan Republik ini. Tidak memedulikan bagaimana suara Nahdliyin yang sebenarnya, keinginan Nahdliyin yang seutuh-utuhnya. Ngopeni, ngayomi, tuturi handayani. Jelas